Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Fahrudin mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, panitia penyantunan yatim piatu, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Orang mah kalau boleh pidato di panggulan pakai bahasa mah, boleh apa enggak? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak tapi imannya salah. Idealnya iman benar, amal banyak, tapi mendingan amal dikit, imannya benar daripada amal banyak, imannya salah. Bagaimanapun banyaknya amal seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal bakalan nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Ya kayak yang dikali no. Karena itu iman yang ada di dalam dada kita, jaga kemurniannya, jangan tercampur dengan sesuatu pun yang dapat Allah murka karenanya. Saya katakan tadi di awal, imanlah yang membuat perjalanan hidup kita bahagia dari dunia sampai akhirat. Imanlah yang menyelamatkan kita. Karena itu jaga kemurniannya, jangan sampai dikotori oleh sesuatu pun yang bikin Allah marah. Muharram, dengan landasan iman, perbanyak amal ibadah. Menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, menyantuni orang tua jompo, janda-janda, tua. Janda muda kagak usah disantunin, banyak dewan penyantunnya itu. Maka landasannya iman, Muharram memperbanyak amal ibadah. Bu, begini nih, ibadah yang kita kerjakan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Sedekah yang kita keluarin, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Sedepok orang nggak ada yang sholat, Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul. Sejawa Barat orang nggak ada yang sedekah buat yatim, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Sholat yang kita dirikan, sedekah yang kita keluarkan, puasa yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka buah kebaikan akan kembali kepada dirimu. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga yang menimpa dirimu sendiri. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadah yang kita lakukan. Manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Maaf, yang nemenin kita di alam barzah sampai alam mahsyar nanti tidak lain amal ibadah kita. Betul? Nih, ibu-ibu hadir ngaji di sini, mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tuh, yang nemenin kita tuh, perjalanan menuju alam barzah sampai alam mahsyar, amal ibadah kita yang nemenin. Kata Nabi begini, ntar waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganterin cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Tuh, yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang, nggak mau nemenin masuk ke dalam. Yang nemenin kita, yang jadi amal pahala kita, sedekah, ibadah, sholat, berbuat baik kepada orang dengan landasan iman yang murni kepada Allah, itu yang nemenin perjalanan kita di alam barzah nanti.
kalau ibu-ibu mati duluan. Mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Siapa bilang istri itu buat suami belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis kalau ditinggal mati istri? Siapa bilang bercucuran air mata? Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal ibadah yang kita kerjakan landasannya iman murni kepada Allah Subhanahu. Itulah yang menemani. Maka muharam, perbanyaklah meningkatkan amal ibadah dengan landasan iman. Ibu bapak yang hadir di sini, saya yakin imannya mantap. Amin. Agamanya kuat. Amin. Akidahnya hebat. Dan mudah-mudahan ini semua rombongan orang-orang selamat. Tapi ayo, tugas kita nih orang-orang tua muslim, selamat jangan sendirian. Ajak anak-anak kita juga untuk selamat. Bagaimana caranya? Mendidik, mengajarkan, menanamkan iman yang mantap ke dalam hati mereka. Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia, tapi nggak ada jaminan Islam tetap ada di pengasinan. Quran nggak ceritain pengasinan. Islam memang tidak mungkin hilang dari peta dunia, tapi nggak ada jaminan Islam tetap jaya di Indonesia. Quran nggak ceritain Indonesia. Kewajiban kita orang-orang tua muslim mendidik, mengajarkan, menanamkan iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Kita nih orang tua pasti pengen punya anak yang soleh dan solehah. Betul apa enggak? Ibu dah kalau ditanya ibu mending pilih mana? Punya anak pinter tapi enggak bener, atau bener tapi enggak pinter? Idealnya pinter juga bener. Betul? Kita lihat. Untuk pinter jawabannya ilmu pengetahuan. Sekolahkan anak-anak kita setinggi langit. Kalau dia ada kemampuan, biarlah kita orang tua, pala jadi kaki, kaki jadi pala, peras keringat, banting tulang, cari rejeki yang halal. Sekolahkan anak yang tinggi. Kenapa? Untuk bekal di masa depannya. Apalagi tadi Pak Wakil sudah mengatakan, daerah kita ini pengasinan daerah yang kemajuannya sungguh pesat. 5 tahun lalu tanah di daerah sini cuma 200, 150, bahkan ada yang 100.000. Tapi sekarang nggak ada yang jual segitu. Di atas 1,5, 2 juta dan seterusnya. Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, khawatir apa yang dikatakan Pak Wakil tadi. Nanti kerjaannya anak-anak kita cuma jadi tukang jualin tanah. Kalau udah jualin tanah, makin minggir, makin minggir, makin minggir, akhirnya nyangkut di atas gunung. Untuk pintar, isi otak anak-anak kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi lebih dari itu, untuk benar, ajarkan, tanamkan, didik dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, sekarang kita lihat, di masyarakat kita nih, masyarakat kita lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pinter. Indonesia nggak bakalan kehabisan orang pinter. Tiap tahun ribuan sarjana keluar dari universitas di Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak kehabisan orang pinter. Tapi yang dibutuhkan sekarang bukan cuma pinter tapi juga benar. Apa sebab? Berapa banyak kita lihat di televisi orang-orang yang pinter ternyata kerjaannya korupsi. Pinter tapi korupsi. Kenapa bisa terjadi? Agamanya rapuh, imannya dangkal, pendidikan agamanya kurang. Maka yang terjadi, otaknya hebat
tapi hatinya kosong dengan nilai-nilai ajaran agama. Makin pintar dia, maka juga makin pintar menyiasati orang lain. Mereka orang-orang pintar, lulusan universitas. Tapi kenapa bisa terjadi? Hatinya kosong, jiwanya rapuh, agamanya dangkal. Karena itu lebih dari sekedar pintar, penanaman nilai-nilai agama bisa membuat anak kita hidup jadi benar. Insya Allah iman yang seperti ini menyelamatkan hidupnya dari alam dunia sampai alam akhirat nanti. Pengen punya anak yang soleh dan soleha, bukan kayak turunnya embun di waktu pagi, tapi pengen punya anak yang soleh dan soleha, pengen punya generasi yang hebat, maka harus dimulai dari ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya memberikan contoh dan teladan yang baik, menerapkan agama dalam kehidupannya, maka anak akan melihat, mencontoh dan menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan berkata, kalau mau punya generasi hebat, maka orang tua harus mendidik anak dengan audiovisual. Apa audiovisual? Teori, ya praktek. Nggak bisa pengen punya anak hebat, didiknya cuma pakai teori. Pengen punya anak pinter berenang, ngajarinnya cuma teori. Nah, gaya punggung begini, begini, begini. Gaya bebas begitu, begitu, begitu. Gaya dada begini, begitu, begini, begitu. Tapi ke kolam renang kagak pernah. Sekalinya nyebur, insya Allah gaya batu. Maka pengen punya anak yang soleh dan soleha, didiknya audiovisual. Bukan cuma sekedar teori, tapi praktek. Kenapa mesti praktek? Buat anak contoh, teladan dan panutannya pasti adalah ibu bapaknya. Betul? Apalagi anak-anak sekarang tuh, bocah-bocah kita, anak-anak sekarang tuh kritis-kritis. Di masjid kumandang azan maghrib, ibu matiin remote TV, lalu perintah kepada anak, nak sudah maghrib, sholat sana. Itu anak ngelihat ibu masih kekemben pakai anduk, kira-kira anak mau sholat apa enggak? Yang dia lihat ibunya masih kekemben pakai anduk, anak pasti kagak bakalan dia mau. Azan zohor di masjid, bapak nyuruh anaknya sholat berjamaah, sementara tuh anak ngelihat bapaknya nyuci motor. Kira-kira anaknya mau sholat berjamaah apa enggak? Yang akan dia tiru, yang akan dia lihat, yang akan dia contoh adalah kehidupan kita, ibu bapaknya. Kalau dalam rumah tangga kita menerapkan nilai-nilai ajaran agama, anak akan melihat, mencontoh, meniru dalam kehidupannya. Insya Allah anak seperti ini akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang lahir dari pengasinan kota Depok ini. Amin. Yang kedua, masjid mengajarkan kita, salah satu filosofi masjid adalah merekatkan kerukunan, persatuan, dan kekompakan kita. Saya menyambung amanat yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota. Ayo, pileg sudah lewat, pilpres sudah kita lalui, maka kita masyarakat Pengasinan harus kembali rukun, kompak, guyup, dan bersatu. Siapapun yang terpilih, kasih kesempatan mereka untuk kerja. Buat kita nggak jadi masalah kok. Siapapun yang terpilih, kita tetap aja nyari duit sendiri. Siapa yang jadi presidennya, tetap aja mereka nggak kenal sama kita. Pileg, pilpres sudah lewat. Ayo kita masyarakat Pengasinan rukun, kompak, guyup, bersatu. Kalau pilpres udah lewat, tapi sama tetangga gara-gara beda pilihan masih pelotot-pelototan, itu namanya gob. Pileg, pilpres udah kita lewatin. Ayo kita kembali merajut kerukunan, kekompakan, kebersamaan kita. Siapapun yang jadi pemimpinnya, siapapun yang terpilih mewakili kita, biarkan mereka bekerja. Kita ngurus pendaringan masing-masing. Jelas? Jelas? Dia yang pada jadi, kita terus masih berantem juga. Itu namanya poho. Kalau kita masih pelotot-pelototan sama tetangga gara-gara pileg dan pilpres,
koplok. Enggak ada maslahatnya, orang lain yang jadi, kita sama tetangga tetap musuhan. Itu yang kata pepatah, menang jadi abu, kalah jadi arang. Bahasa anak Kebayoran, menang kesrek, kalah gudik. Hancur semua. Karena itu lewat Muharram, ayo menjaga kerukunan, menjaga kekompakan, kebersamaan buat kita semua. Saya bangga dan bersyukur, bukti bahwa kita masyarakat Pengasinan ini kompak dan bersatu. Tahun ini menyantuni anak-anak yatim kita ada tambahan. Begitulah harusnya kita tunjukkan bahwa pileg, pilpres, walaupun kita berbeda tidak jadi masalah, tapi soal kebaikan kita harus rukun, kompak dan bersatu. Selesai sudah pileg, selesai sudah pilpres, kita masyarakat Pengasinan harus terus menjaga kerukunan dan kebersamaan. Maka hari ini kita buktikan masyarakat Pengasinan mampu menyantuni sekian ratus yatim piatu, orang-orang tua jompo. Mudah-mudahan yang dilakukan panitia dan semua simpatisan, donatur hari ini terlaksananya penyantunan anak-anak yatim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang berlipat ganda, diberkahkan dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.